Hai semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 8. Di video kali ini saya akan membahas mengenai menghitung jarak atau S pada GLB. Jadi nanti yang ada pembahasan soal, nanti akan kita bahas adalah jarak dengan titik acuan tertentu, dua benda yang bergerak berpapasan, dan menghitung jarak pada grafik GLB. Oke, langsung saja kita ke materi. Pertama, kita harus mengetahui dulu ya bahwa pada gerak lurus beraturan atau GLB itu benda yang kita anggap bergerak dalam lintasan yang lurus. Sehingga baik panjang lintasan yang ditempuh atau jarak itu akan sama dengan perpindahannya atau X. Sehingga S dianggap sama dengan X, maka nanti kecepatan ataupun kelajuannya juga akan bernilai sama. Nah, kecepatannya tetap sehingga nilai akselerasinya nanti adalah 0 atau A-nya sama dengan 0. Ini adalah beberapa grafik yang biasanya kita temukan pada GLB. Yang pertama itu adalah grafik antara kecepatan dengan waktu. Ya, karena V itu tetap, maka nanti seiring berjalannya waktu, baik detik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kecepatannya sama tetap, sehingga nanti akan membentuk grafik atau garis horizontal. Yang di bagian tengah ini adalah grafik S terhadap T atau jarak terhadap waktu. Seiring berjalannya waktu, maka benda akan mengalami pertambahan panjang lintasan yang ditempuh atau jaraknya akan bertambah, sehingga nanti grafik S-nya akan naik. Nah, untuk grafik yang paling kanan ini adalah grafik yang menggunakan titik acuan tertentu. Ya, jadi jaraknya tidak dimulai dari 0, tapi dari titik acuan tertentu. Misalnya adalah 1 meter dari titik A, atau misalnya 10 meter dari titik B. Nah, jadi menggunakan titik acuan tertentu. Kemudian nanti akan mencapai ke posisi terakhir. Saya lambangkan di sini ST atau S terakhir untuk membuat grafiknya. Jadi yang bagian kanan itu ketika benda mulai dari titik acuan tertentu. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, di soal-soal tentang GLB kita harus mengetahui dulu besaran yang sering digunakan. Itu ada S, jarak, kemudian V, kecepatan, dan T itu adalah waktu. Rumusnya kita bisa pakai S sama dengan V dikalikan dengan T. Jadi kalau saya buat piramid seperti ini, kita cari V, nanti tinggal S per T. Kemudian untuk mencari T berarti ditinggal S dibagi dengan V. Seperti itu ya. Nah, ada contoh soal nih, mobil bergerak melintas dari kota A menuju kota B dengan kelajuan 10 meter per sekon. Perjalanan ditempuh dalam 2 jam, berapakah jarak kota A ke kota B? Ini soal yang mudah, kita bisa pakai rumus S sama dengan V kali T. Ya. Pertama kita tulis dulu diketahuinya, untuk menyimpulkan besaran apa sih nanti yang akan kita pakai. Ya. Jangan lupa pakai satuan karena kita akan menghitung besaran, bukan hanya sekedar menghitung angka. V-nya adalah 10 meter per sekon, kemudian T-nya 2 jam. Nah, 2 jam ini kita ubah ke dalam sekon, supaya nanti satuannya menyesuaikan dengan kecepatan. Ya, maka di sini langsung kita jawab saja. S, berarti kita pakai V dikalikan dengan T. V-nya adalah 10 meter per sekon. Kita kalikan dengan T, T-nya adalah 7.200 sekon. Sekonnya habis dibagi, berarti menjadi 10 meter kali 7.200, 72.000 meter atau 72 kilometer. Nah, untuk rumus yang ST sama dengan S0 plus VT itu kalau pakai titik acuan tertentu ya, pakai titik acuan. Jadi tidak dimulai dari 0 meter, tapi misalnya 10 meter dari A, seperti itu. Oke, nah ini soal yang pakai titik acuan tertentu. Dani berada 50 meter dari rumah. Ia mengendarai sepeda listrik dengan kecepatan 12 meter per sekon, menjauhi rumah dalam waktu 50 sekon. Hitung jarak yang ditempuh Dani dan posisi akhir Dani. Titik acuannya mana? Titik acuannya adalah ini, dari rumah, 50 meter dari rumah. Jadi kalau kita buat gambar ilustrasi, maka posisi si Dani, S-nya, atau S awalnya itu adalah 50 meter dari rumah. Rumah ini menjadi titik acuan. Kemudian Dani bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon dalam waktu 50 sekon. Berapakah posisi akhir Dani atau jarak yang ditempuh Dani itu berapa? Kemudian posisi akhirnya ada di mana?
kita tulis dulu yang diketahui adalah posisi awalnya itu 50 meter dari rumah ya. Ini akan ada titik acuan, ini kita tulis dari rumah yang kita tambahkan. Kemudian kecepatannya 12 meter per sekon dalam waktu 50 sekon. Yang ditanyakan jarak yang ditempuh, kemudian posisi akhir. Nah, maka di sini kita tinggal jawab. Untuk A, S yang ditempuh kita bisa pakai V kalikan T ya. V-nya 12 meter per sekon dikalikan dengan T. T-nya adalah 50 sekon. Sekonnya habis dibagi 12 meter dikali 50. 600 meter. Nah, kemudian yang B, posisi akhir Dani itu ada di mana? Atau kedudukan akhir Dani ya. Lebih tepat kita pakai kedudukan. Kedudukan akhirnya ya, kedudukan akhir sama dengan S0 plus S tadi yang Dani tempuh 50 meter ditambah dengan 600 meter. Sama dengan 650 meter. Jangan lupa dari rumah. Karena tadi kita pakai titik acuannya adalah dari rumah. Nah, berikutnya ini soal yang berpapasan. Jadi di sini saya akan membahasnya kapan berpapasan, kemudian jarak yang ditempuh masing-masing saat berpapasan. Soal yang lain bisa dimodifikasi dengan jam berapa mereka berpapasan. Nah, ketika kita mau menghitung jam berapa mereka berpapasan, tentu saja kita harus tahu kapan mereka berpapasan, yaitu baru kita bisa menentukan jam berapa. Tapi di sini saya tidak akan bahas itu. Yang saya bahas adalah kapannya berpapasan. AB mengendarai mobil dari A menuju kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Pada saat yang bersamaan, Bill berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Jarak kota A ke kota B itu adalah 120 km. Lalu yang ditanyakan, kapan AB berpapasan dengan Bill, berapa jarak yang ditempuh masing-masing saat berpapasan. Nah, dari soal ini kita bisa buat ilustrasi di sini. Jadi ada dua kota A dan kota B terpaut jauh 120 km. Si A berangkat menuju B, kemudian si B berangkat menuju ke kota A. Pada suatu saat mereka itu akan berpapasan. Nah, ketika berpapasan berarti si A sudah menempuh jarak sejauh A, si B pun sudah menempuh jarak di sini sejauh B. Ya, sedangkan keduanya ini terpaut jarak 120 km. Maka kemudian di sini pada saat yang bersamaan, berarti waktu yang dipakai si A untuk melakukan perjalanan itu akan sama dengan waktu yang dipakai B untuk melakukan perjalanan. Meskipun nanti pada akhirnya kan berpapasan. Karena waktunya sama, maka kita cukup tulis satu variabel saja, yaitu T. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Kecepatan A 40 km per jam, kecepatan B 60 km per jam, jarak kedua kota 120 km, kemudian yang ditanya waktu, kemudian jarak yang ditempuh A dan jarak yang ditempuh B. Kita jawab dulu di sini. Yang poin A. Jadi jarak kota AB itu kan sama dengan jarak yang ditempuh si A ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh si B. Jarak kota AB tadi adalah 120 km. Bisa ditulis dengan mencari jarak A berarti VA dikalikan dengan T plus VB dikalikan dengan T. Jadi kita tulis di sini 120 km sama dengan VA 40 km per jam dikalikan dengan T ditambah dengan 60 km per jam dikalikan dengan T. Kalau misalnya kalian kesulitan karena banyak satuan seperti ini membuat kalian pusing atau bingung, tinggalkan saja satuannya. Jadi bisa kita tulis 40 dikalikan dengan T ditambah dengan 60 kalikan T. Sama dengan 120 sama dengan 100 T. Ya. Maka untuk mencari T, 120 dibagi dengan 100 itu sama dengan T. Ya, kita peroleh hasil 120 dibagi 100 itu adalah 1,2. Satuannya apa? Di sini adalah satuannya jam. Jadi baik A maupun B, mereka itu akan berpapasan setelah masing-masing menempuh perjalanan selama 1,2 jam. Jadi 1,2 jam kemudian mereka akan berpapasan. Jadi misalnya berangkat jam 7, setelah 1,2 jam mereka akan berpapasan. Sekitar jam 8:12 ya, mereka akan berpapasan. Nah, kemudian kita jawab yang B. Nah, jarak yang ditempuh oleh si A, berarti kita tulis VA, kita kalikan dengan T. VA-nya tadi adalah 40 km per jam.
Kita kalikan T-nya adalah 1,2 jam. Satuan jamnya bisa dicoret. Habis ya. 40 dikalikan 1,2 hasilnya adalah 48 km. Kemudian SB-nya adalah VB dikalikan dengan T. 60 km per jam dikali dengan 1,2 jam. Atau bisa dicoret ini ya. Satuannya 60 km dikali 1,2 itu adalah 72 km. Atau tidak harus pakai rumus ini juga boleh karena ini tadi SAB itu kan sama dengan SA plus SB. Maka untuk cari SB bisa dengan langsung SAB dikurangi dengan SB. SA ya, sorry. SAB-nya 120 km dikurangi dengan 48 km ya. Hasilnya adalah 72 km. Sama ya. Nah, berikutnya. Perhatikan grafik berikut di bawah ini, tentukan jarak yang ditempuh pada saat Bunda melakukan GLB. Jadi jarak saat GLB. Kenapa? Karena kalau kita lihat di grafik ini bukan grafik GLB, ini grafik GLBB. Yang ditanyakan saat Benda melakukan GLB. Nah, kita perlu ingat apa sih ciri GLB yang bisa kita temukan dari grafik. Ciri GLB yang bisa kita temukan dari grafik. Nah, grafiknya mengenai kecepatan dan waktu. Apa ya yang berhubungan dengan ciri GLB tentang kecepatan, yaitu V-nya adalah selalu sama, V-nya tetap atau V-nya sama. Karena V-nya sama, baik detik pertama, detik kedua, dan seterusnya, maka nanti akan membentuk garis horizontal untuk V. Jadi kalau di sini kita buat segmen A, B, C, D, maka segmen B dan C ini adalah segmen untuk GLB. Kenapa? Karena di situ adalah segmen yang V-nya tetap. Baik dari detik ke-4 sampai detik ke-8, V-nya tetap yaitu sebesar 12 meter per sekon. Ya, maka kita bisa mencari untuk menentukan jarak, ya jarak atau S ya. Berarti S sama dengan V kita kalikan dengan T. V-nya kita sudah tahu ya, ini adalah 12 meter per sekon. Kemudian T-nya. Saat ber-GLB dari detik ke-4 sampai detik ke-8. Berarti T-nya di sini dari detik ke-8 kita kurangi detik ke-4. Sebesar 4 sekon. Jadi selama melakukan GLB itu lamanya adalah 4 sekon. Maka V-nya adalah 12 meter per sekon, kita kalikan 4 sekon. Hasilnya ini bisa kita coret 48 meter. Atau untuk mencari jarak kita bisa menghitung yaitu luas daerah di bawah grafik. Ya. Nah, kita bisa menghitung dengan luas daerah yang di bawah grafik. Grafik yang mana? Nah, kalau di sini kita lihat bahwa bendanya itu melakukan GLB. Bendanya itu melakukan GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Nah, ini kita lihat grafiknya di Kita lihat di grafik ya yang B dan C. Ya, dari B ke C ini kita lihat di sini kalau kita arsir ya itu membentuk bangun persegi panjang. Jadi dari bangun persegi panjang itu kita bisa cari luasnya. Karena luasnya itu adalah bangun persegi panjang, kita bisa pakai rumus panjang kali lebar. Kita bisa pakai rumus S itu sama dengan luasnya, luas persegi, berarti S sama dengan panjang kalikan lebar. Ya, panjangnya berarti di sini kita lihat misalnya dari yang ke atas ini ya, panjangnya adalah 0 sampai 12, berarti ini 12, kemudian lebarnya 4 sampai ke 8, berarti lebarnya 4. Jadi kita tulis 12 kalikan 4 dengan 48 meter. Jadi kita bisa menghitung dengan cara yang pertama adalah menggunakan perhitungan langsung. Yang kedua kita bisa menggunakan luas daerah di bawah grafik. Nah, demikian penjelasan mengenai cara menghitung gerak
pada GLB. Semoga kalian membantu dalam pembelajaran jarak jauh. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala, ada sedikit jeda dan tidak saya edit. Tapi semoga tidak mengganggu kalian dalam memahami materi ini. Terima kasih, semoga sukses selalu dan tetap menjaga kesehatan.